Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Alkisah yang dirahmati Allah. Pada kisah kali ini akan mengisahkan kisah ketika Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Yuk kita simak kisahnya. Perjalanan dan kisah Nabi Ibrahim menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah putra Azar. Ia dilahirkan di wilayah kerajaan Babilonia, yang saat itu diperintah oleh Raja Namrud. Namrud adalah raja yang sangat sombong yang mengaku dirinya adalah Tuhan. Raja Namrud juga dikenal sangat kejam kepada siapa saja yang menentang kekuasaannya. Suatu saat ia bermimpi. Dalam mimpinya itu, ia melihat seorang anak laki-laki yang memasuki kamarnya, kemudian mengambil mahkotanya. Kemudian, ia pun memanggil tukang ramal yang sangat terkenal untuk mengartikan mimpinya tersebut. Tukang ramal mengartikan bahwa anak yang hadir dalam mimpinya tersebut kelak akan meruntuhkan kerajaannya. Mendengar hal tersebut, Namrud murka. Akhirnya, diperintahkannya kepada seluruh tentara kerajaan agar membunuh setiap bayi laki-laki yang dilahirkan. Azar, yang istrinya saat itu sedang mengandung bayi yang kelak dinamakan Ibrahim, begitu khawatir akan keselamatan bayi yang sedang dikandung istrinya. Ia khawatir bahwa bayi yang ada dalam perut istrinya adalah seorang bayi laki-laki, yang selama ini ia idam-idamkan. Oleh karena itu, untuk menyelamatkan calon bayinya tersebut, diam-diam ia mengajak istrinya ke dalam sebuah gua yang jauh dari keramaian. Di gua itulah kemudian bayi Ibrahim dilahirkan. Agar tidak diketahui oleh khalayak ramai, Azar dan istrinya meninggalkan Ibrahim yang masih bayi di dalam gua dan sesekali datang untuk melihat keadaannya. Hal itu terus dilakukan hingga Ibrahim menjadi anak kecil yang tumbuh sehat dan kuat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Ibrahim dapat hidup di dalam gua, padahal tidak ada makanan dan minuman yang diberikan? Jawabannya karena Allah menganugerahkan Ibrahim untuk menghisap jari tangannya yang dari situ keluarlah air susu yang sangat baik. Itulah mukjizat pertama yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim. Lama hidup di dalam gua, tentu membuat Ibrahim sangat terbatas pengetahuannya tentang alam sekitar. Oleh karena itu, di saat terdapat kesempatan untuk keluar dari gua, Ibrahim pun melakukannya. Betapa terkejutnya ia, ternyata alam di luar gua begitu luas dan indah. Di dalam ketakjubannya itu, Ibrahim berpikir bahwa alam yang luas dan indah berikut isinya termasuk manusia, pasti ada yang menciptakannya. Kemudian, Nabi Ibrahim berjalan untuk mencari Tuhan. Ia mengamati lingkungan sekelilingnya. Namun, ia tidak menemukan sesuatu yang membuatnya kagum dan merasa harus dijadikan Tuhannya. Perjalanan dan kisah Nabi Ibrahim menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan dan kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhannya tidaklah mudah. Nabi Ibrahim, sebelum menyimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan Tuhannya, sempat berpikir bahwa alam semesta adalah Tuhan. Kisah Nabi Ibrahim mencari konsep ketuhanan tertuang dalam kitab suci umat Islam, Al-Quran. Nabi Ibrahim sempat mengira bahwa bintang, bulan, dan matahari merupakan Tuhan. Namun seiring disaksikannya keberadaan benda-benda tersebut, Nabi Ibrahim menyadari bahwa dugaannya salah. Akan tetapi Nabi Ibrahim tetap yakin bahwa alam semesta dan seluruhnya pasti memiliki pemilik sejati. Dengan penuh tanda tanya, Nabi Ibrahim penasaran, siapa penguasa alam semesta. Saat melihat bintang, Nabi Ibrahim mengira itulah Tuhannya. Namun saat malam gelap, bintang itu menghilang. Kisah Ibrahim dalam proses pencarian Tuhan tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surat Al-An'am ayat 76-78. Ketika malam telah menjadi gelap, dia Ibrahim melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Saat bintang itu terbenam, Ibrahim berkata, "Aku tidak suka kepada yang terbenam." Ia lantas mengira bahwa bulan adalah Tuhannya. "Inilah Tuhanku," ujar Ibrahim saat melihat bulan terbit. Namun beberapa saat kemudian, bulan itu tenggelam. "Sungguh, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat." Nabi Ibrahim kemudian mengira bahwa matahari lah Tuhannya. "Inilah Tuhanku, ini lebih besar," seru Nabi Ibrahim. Tetapi matahari pun tenggelam seperti bintang dan bulan. "Wahai kaumku, sungguh aku berlepas dari apa yang kamu persekutukan." Quran Surat Al-An'am 6:76-78. Menyaksikan timbul tenggelamnya bulan, bintang, dan matahari, Nabi Ibrahim menyadari ketidakkonsistenan benda-benda itu. Ibrahim lantas meminta Tuhan penguasa alam, membuktikan ketuhanannya dengan menghidupkan makhluk-makhluk yang sudah mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala
lantas meminta Nabi Ibrahim mengambil 4 ekor burung dan mencincang mereka. Burung yang sudah dicincang itu diletakkan di setiap bukit, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil mereka, dan terbanglah burung-burung tersebut ke arah Ibrahim. Kisah tersebut di atas tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 260. Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan agar dia termasuk pada orang-orang yang yakin. Qs. Al-An'am 6:75. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam pun yakin, bahwa Tuhan yang beliau cari bukanlah bintang, matahari, bulan ataupun yang lainnya, yang tidak bersifat fana. Dan Nabi Ibrahim pun meyakini bahwa Tuhan yang beliau cari adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta alam dan segala isinya. Baik, sahabat Al-Kisah yang dirahmati Allah, demikianlah kisah pencarian Nabi Ibrahim ketika mencari Tuhan. Terima kasih sudah menonton. Semoga kita bisa meneladani dari kisah ini. Nantikan kisah-kisah Islami berikutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mengisahkan kisah ini, dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share tentunya. Syukron.